Kapolres nggak bisa ngomong kayak gitu. Tolong jaga ucapan lo. Bapak jaga ucapan, Bapak. Bapak jaga ucapan, Ya, Bapak. kita sama-sama warga negara Indonesia. Kita tidak boleh kayak aja. ini. Ya, Kita korban. Kita punya saudara ditarik kayak binatang. Jangan ada. Jangan. Jangan pernah kita orang timur ini sebelah mata. Kita punya jasa besar untuk negara ini. Kurang aja. Jangan pernah kita sebelah mata. Ketakutan kolektif di ruang publik tidak pernah hadir secara kebetulan. Ia diproduksi, dipelihara, dan dilepaskan pada momen-momen paling rentan ketika struktur sosial dan ekonomi mulai retak. Dalam beberapa waktu terakhir, eskalasi arogansi, keributan, dan aksi beringas di jalanan perkotaan yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu kembali mencuat ke permukaan. Beranda sosial media kita dibanjiri oleh ketegangan visual yang memicu amarah, kecemasan, dan pertanyaan mendasar di benak masyarakat. Siapa yang sebenarnya memegang kendali di atas aspal jalanan? Namun, di balik riuh rendah sengketa jalanan dan teror visual yang disuguhkan secara masif, ada satu pertanyaan krusial yang sengaja dikaburkan. Apakah ketegangan ini murni sebuah anarki horizontal akibat gesekan identitas, ataukah ia adalah sebuah layar asap yang sengaja dibentangkan untuk mengalihkan perhatian kita dari lubang hitam kehancuran struktural yang jauh lebih besar? Dan bersama Das Kapital di episode kali ini kita akan membongkar lapis demi lapis anatomi ketakutan tersebut, menelusuri siapa yang menanam modal di balik otot arogansi tersebut, dan mencari tahu siapa musuh sejati masyarakat yang sebenarnya. Kekerasan di ruang publik perkotaan kontemporer tidak lagi hadir sebagai deviasi sosial yang terisolasi. Ia tampil sebagai sebuah pemandangan harian yang dipertontonkan secara terbuka, mengoyak rasa aman warga dan memicu ketakutan kolektif di tingkat akar rumput. Dalam landscape sosial Indonesia termutakhir, kita dihadapkan pada rentetan peristiwa yang berulang dengan pola yang mengejutkan. Bentrokan fisik berskala massa, pengerahan otot dalam sengketa-sengketa komersial, hingga aksi arogansi dan perusakan fasilitas umum yang melibatkan oknum-oknum kelompok tertentu secara terang-terangan di tengah kota. Ruang-ruang publik mulai dari ruas jalan raya, kawasan pusat perniagaan, hingga area pemukiman padat penduduk kerap berubah fungsi menjadi arena unjuk kekuatan otot dan suara. Ketika gesekan kecil di jalanan atau sengketa finansial dan keperdadaan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum bertransformasi menjadi teror fisik berdarah, ada sebuah pesan intimidasi yang ingin disampaikan ke ruang publik bahwa hukum negara sewaktu-waktu bisa dikesampingkan oleh hukum rimba yang ditegakkan oleh kelompok-kelompok pemegang kuasa jalanan. Dampak dari eskalasi ini melampaui sekedar kerugian material atau korban luka di atas aspal. Secara sosiologis, ketegangan yang dipertontonkan secara masif ini menciptakan efek kejut sosial. Publik dihinggapi rasa tidak berdaya, di mana kehadiran aparat penegak hukum formal seringkali tampak gamang, lamban, atau bahkan absen ketika bentrokan-bentrokan tersebut meletus di depan mata. Keresahan ini yang kemudian memicu polarisasi pandangan di tengah masyarakat. Publik dengan cepat melompat pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial, menyematkan stigma kolektif pada identitas tertentu, dan terjebak dalam pusaran perdebatan horizontal tentang keamanan ketertiban masyarakat. Namun sebelum kita menghakimi permukaan dari riuh rendah jalanan ini, kita harus berhenti sejenak dan melemparkan pertanyaan fundamental yang sering kita hindari. Bagaimana mungkin sekelompok kecil manusia di ruang publik bisa begitu leluasa mempertontonkan arogansi dan mendikte rasa aman jutaan warga kota? Dari mana asal-usul pola keberanian, struktur komando, dan bentuk adaptasi sosial yang memungkinkan kelompok-kelompok ini berakar begitu kuat di jantung perekonomian perkotaan kita? Dan untuk menjawabnya, kita harus kembali mundur melewati kabut waktu, menyeberangi dekade-dekade perubahan politik, menuju titik balik di mana cikal bakal premanisme modern dan migrasi kelompok ini mulai terkonsolidasi di tanah Jawa.
Eksistensi kelompok penagih hutang dan pengamanan informal di kota-kota besar Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa sejarah. Ia adalah produk dari proses migrasi masif yang berkelindan dengan transisi politik, pergeseran demografis, dan kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja formal bagi kaum muda dari wilayah perantauan. Jika ditarik garis ke belakang, akar dari fenomena ini mulai terkonsolidasi secara sistemik sejak dekade tahun 80-an hingga 90-an. Sebuah era di mana pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa, terutama Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta mengalami lonjakan urbanisasi yang tidak terkendali. Secara sosiologis, apa yang terjadi pada masa itu dapat dijelaskan melalui teori disorganisasi sosial dan teori strain yang dicetuskan oleh sosiolog Robert Merton. Ketika gelombang migran muda dari kawasan Indonesia Timur tiba di kota besar dengan membawa harapan mobilitas sosial, mereka justru membentur tembok realitas ekonomi, yaitu minimnya akses terhadap sektor formal akibat rendahnya modal kultural dan struktural. Di sisi lain, tekanan struktural menuntut mereka untuk bertahan hidup di tengah kerasnya rimba metropolitan. Dalam kondisi strain atau ketegangan antara tujuan hidup dan ketiadaan sarana legal untuk mencapainya, sebagian dari mereka terpaksa melirik sektor ekonomi bayangan atau pseudo ekonomi sebagai satu-satunya jalan keluar. Disinilah negara melalui rezim Orde Baru memainkan peran ganda yang kontradiktif. Pada satu sisi, rezim memuja pertumbuhan ekonomi urban yang begitu pesat. Namun pada sisi lain, mereka membiarkan vakumnya institusi pengamanan formal di ruang-ruang komersial informal seperti pasar tradisional, kawasan hiburan malam, hingga area sengketa tanah. Ruang kosong kekuasaan ini dengan cepat diisi oleh kelompok-kelompok perantau yang mengandalkan ikatan solidaritas primordial, kesamaan daerah asal, dan kekuatan fisik yang kolektif. Transformasi ini menemukan momentum krusialnya pasca kebijakan keamanan yang represif di paruh pertama dekade 80-an, termasuk gelombang operasi penegakan hukum luar biasa yang dikenal sebagai Petrus atau penembakan misterius. Pembersihan preman jalanan generasi awal tersebut justru menciptakan pergeseran bentuk yang mana kekerasan jalanan tidak lantas musnah, melainkan bermutasi menjadi organisasi yang lebih bersifat teritorial dan lembaga. Dari rahim sejarah inilah mulai bermunculan figur-figur sentral perantauan yang memegang kendali atas aliansi kelompok, seperti Rosario de Marcial atau kita lebih kenal dengan nama Hercules yang menguasai wilayah Tanah Abang di Jakarta, atau faksi-faksi kelompok Maluku di bawah komando figur-figur seperti almarhum Basri Sangaji dan John Revra atau John K yang melembagakan jasa pengamanan komersial. Kelompok-kelompok ini tidak lagi sekedar bertahan hidup sebagai buruh kasar atau bekerja serabutan. Mereka melakukan komodifikasi identitas kultural dengan cara membangun reputasi ketangguhan fisik, membangun garis komando suku yang hierarkis, dan loyalitas mutlak kepada pimpinan kelompok. Pengusaha swasta, pemilik modal, hingga para spekulan tanah melihat kelompok-kelompok ini sebagai instrumen yang efisien untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur hukum yang lamban dan berbiaya tinggi. Dengan demikian, kelompok-kelompok ini diserap secara fungsional ke dalam sistem ekonomi pasar. Mereka diposisikan sebagai otot tambahan bagi kapitalisme lokal yang membutuhkan tangan-tangan besi untuk mengamankan aset dan menagih piutang yang macet. Migrasi yang awalnya didorong oleh mimpi kesejahteraan ekonomi pada akhirnya tereduksi menjadi rantai pasok kekerasan di jantung perkotaan. Namun pertanyaannya kemudian bagaimana kumpulan otot di atas aspal ini bertransformasi dari sekedar kelompok perantau menjadi sebuah entitas teror psikologis yang mampu melumpuhkan nalar publik secara instan. Kekuatan paling mematikan dari kelompok penagih hutang dan pengamanan informal bukanlah pada benturan fisik itu sendiri, melainkan pada teror psikologis yang mendahulinya. Di ruang-ruang publik perkotaan, penampilan fisik, gestur tubuh yang mengintimidasi, hingga atribut-atribut maskulinitas yang hiperbolis sengaja dikomodifikasi dan dipersenjatai. Ini adalah bentuk senjata visual yang dirancang untuk satu tujuan mutlak, yaitu memicu kepatuhan instan melalui pelumpuhan nalar. Secara psikologis dan sosiologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori stigmatisasi yang dikembangkan oleh sosiolog Erving Goffman, serta kajian neurologis mengenai respon ketakutan manusia yang berpusat pada bagian otak amigdala. Ketika individu dihadapkan pada sosok-sosok dengan penanda visual tertentu seperti postur tubuh besar, ekspresi wajah yang mengancam, dan asosiasi kultural yang dilekatkan pada kekerasan, sistem saraf manusia secara otomatis mengaktifkan mekanisme pertahanan purba, yaitu fight or flight, melawan atau lari.
Dalam hitungan detik, kemampuan berpikir rasional, analisis situasi, dan negosiasi logis yang diatur oleh korteks prefrontal dikalahkan oleh gelombang kepanikan instan. Industri pembiayaan modern, lembaga keuangan bayangan, hingga korporasi penyelesaian sengketa sangat memahami kalkulasi psikologis ini. Mereka tidak sekedar menyewa tenaga manusia untuk menagih angka-angka di atas secari kertas piutang, melainkan mereka menyewa efek teror visual. Ketakutan yang ditebar di ruang publik bekerja sebagai katalisator efisiensi kapital. Ketika seorang debitur diteror di depan umum atau diancam di ruang kerjanya oleh figur-figur berpenampilan garang, ketakutan massal itu menyebar lebih cepat daripada regulasi hukum yang melindungi warga negara. Disinilah terjadi apa yang disebut sebagai weaponization of stigma atau persenjataan stigma. Karakteristik fisik dan identitas kelompok tertentu sengaja dieksploitasi, dilebih-lebihkan dan direduksi di ruang publik hingga publik melihat seluruh individu dari latar belakang etnis atau wilayah tersebut sebagai ancaman berjalan. Narasi ketakutan ini dipelihara secara sistematis baik oleh desas-desus sosial maupun oleh exposure pemberitaan media yang kerap sensasional. Akibatnya tercipta distorsi persepsi yang masif di tengah masyarakat. Publik disetir untuk memusatkan seluruh kemarahan dan ketakutannya pada sosok-sosok kasar yang berdiri di garis depan jalanan. Padahal sosok-sosok berbadan besar yang meneriakan ancaman di trotoar jalan itu hanyalah pion-pion terbawah dalam ekosistem hutang piutang yang jauh lebih besar. Mereka adalah ujung tombak yang sengaja dibiarkan tampak beringas agar mata publik tertuju sepenuhnya pada otot dan suara mereka. Sementara para pemegang modal besar di balik meja dingin, gedung perkantoran mewah tetap duduk tenang tanpa tersentuh sorotan. Namun bagaimana otot-otot jalanan ini bisa begitu leluasa beroperasi tanpa tersentuh oleh tindakan tegas penegak hukum? Mengapa institusi yang digaji negara untuk melindungi masyarakat justru kerap mengambil posisi abai? Seorang pensiunan perwira menengah Polri berpangkat AKBP berinisial OS 59 tahun diringkus jajaran di Treskrim Polda Lampung setelah nekat beralih profesi menjadi bagian dari komplotan debt kolektor gadungan yang meresahkan masyarakat. Betulnya ormas itu benar nggak dibackingi atau dalam tanda kutip dipelihara baik itu oleh negara, oleh aparat, politisi, sampai pengusaha? Ada yang iya, ada yang tidak. Saya tidak bisa menjurus salah satu ormas, tetapi dalam kasat mata kita itu semua tahu ada yang dibackingi. Eksistensi kelompok pengamanan informal dan penagihan hutang di ruang publik tidak akan pernah mampu bertahan, apalagi berkembang biak tanpa adanya payung perlindungan struktural dari institusi yang lebih tinggi. Di permukaan, kelompok-kelompok ini tampak beroperasi secara liar di atas aspal jalanan. Namun jika kita mengupas lapisan permukaannya, terdapat jalinan kepentingan yang sangat rapi antara dunia kriminalitas jalanan, organisasi kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum formal. Secara sosiologis dan politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial oleh Edwin Sutherland yang dikombinasikan dengan konsep ekonomi bayangan atau pseudo ekonomi. Di dalam ekosistem ini, kelompok-kelompok preman jalanan tidak berdiri sendiri sebagai anomali sosial, melainkan telah melembagakan diri ke dalam wadah legal formal seperti organisasi kemasyarakatan. Salah satu contoh historis yang menguat di era reformasi adalah lahirnya organisasi-organisasi berbasis kedaerahan seperti Angkatan Muda K atau disingkat AMK, atau faksi-faksi serupa yang menggunakan nama besar kedaerahan untuk melakukan legitimasi politik dan ekonomi. Ormas-ormas ini bertindak sebagai perisai ganda. Di satu sisi mereka tampil sebagai pembela kelompok identitas tertentu, namun di sisi lain mereka beroperasi sebagai perusahaan swasta penyedia jasa keamanan ilegal, pemerasan terselubung, dan penguasa lahan parkir setelah pasar. Mengapa kelompok-kelompok ini bisa leluasa melanggar hukum tanpa tersentuh tindakan represif negara? Jawabannya terletak pada apa yang disebut sebagai simbiosis mutualisme struktural atau hubungan backing system dengan oknum aparat penegak hukum. Dalam ekonomi politik kekerasan, aparat penegak hukum formal seringkali memiliki keterbatasan operasional, birokrasi yang lamban, atau bahkan motif akumulasi modal tambahan di luar gaji resmi negara. Disinilah kelompok preman dan ormas berkedok pengamanan masuk sebagai subkontraktor kekerasan negara. Mereka digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kotor yang tidak bisa disentuh secara resmi oleh hukum positif. Mulai dari penggusuran tanah sengketa, pengamanan proyek-proyek abu-abu, hingga penekanan terhadap gerakan buruh atau masa aksi kritis. Sebagai imbalannya, aparat memberikan kekebalan hukum atau impunity. Aparat penegak hukum itu bermain mata. Polisi, jaksa, hakim, pengacara. Kadang-kala pengacara itu pura-pura jadi pengacara, tetapi memihak kepada jaksa,
memeras kliennya, lalu hakim dengan jaksa dan polisi bersepakat ketika polisi nanti di penyelidikan saya pakai pasal-pasal sekian ya. Di kejaksaan, oke, nanti saya kembangkan dengan pasal ini. Kata hakim, nanti saya mutus pakai pasal itu, namanya mafia peradilan. Diatur lebih dulu agar orang dihukum, agar orang dibebaskan. Itu terserah mau membebaskan atau menghukum, yang penting ada uangnya. Ketika terjadi bentrokan fisik di jalanan atau laporan pengaduan dari masyarakat menumpuk di meja kepolisian, proses hukum seringkali mandek, menguap, atau diselesaikan secara damai di balik pintu tertutup. Pembiaran ini bukanlah bentuk kelalaian birokrasi, melainkan sebuah kebijakan yang disengaja. Negara melalui oknum-oknum di dalam strukturnya memelihara premanisme sebagai instrumen cadangan untuk mengontrol ruang publik dan mengamankan kepentingan modal swasta. Ketika kelompok penagih hutang meneror warga atau ormas tertentu melakukan arogansi di ruang publik, sesungguhnya mereka sedang menjalankan fungsi ekonomi bayangan yang dilegitimasi oleh pembiaran institusional. Hukum ditegakkan secara tajam ke bawah kepada rakyat kecil yang tak berdaya, namun tumpul ke atas dan ke samping ketika berhadapan dengan jaringan otot yang dibackingi oleh kekuasaan. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Nah, backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Namun di tengah pekatnya stigma dan generalisasi bahwa seluruh kelompok dari wilayah timur adalah pelaku kekerasan jalanan, ada sebuah kontras yang sengaja disembunyikan dari panggung narasi nasional. Siapa sebenarnya wajah lain dari masyarakat perantauan ini di luar gemuruh bentrokan jalanan? Generalisasi adalah senjata paling ampuh untuk melumpuhkan nalar kritis. Ketika masyarakat disuguhkan oleh rentetan berita kekerasan jalanan dan arogansi oknum yang berasal dari wilayah atau kelompok etnis tertentu, narasi publik dengan cepat terdistorsi. Stigma kolosal langsung dilekatkan, seolah-olah seluruh populasi dari kawasan Indonesia Timur memiliki gen kekerasan, watak beringas, dan ketidakmampuan untuk hidup beradab di dalam koridor hukum sipil. Ini adalah reduksi sosiologis yang berbahaya, sebuah pembunuhan karakter massal yang sengaja dipelihara untuk menutupi persoalan yang jauh lebih mendasar. Secara sosiologis, apa yang terjadi di ruang publik kita adalah manifestasi dari labeling teori yang dikemukakan oleh sosiolog Howard Baker. Baker menyatakan bahwa deviasi bukanlah kualitas dari tindakan yang dilakukan seseorang, melainkan akibat dari penerapan aturan dan sanksi oleh orang lain terhadap seorang pelanggar. Ketika media massa, institusi kekuasaan, dan percakapan kolektif secara terus-menerus melabeli seluruh kelompok perantauan tertentu sebagai ancaman kriminal, pelabelan itu menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Individu-individu yang tidak tahu apa-apa, yang datang dari tanah rantau dengan niat jujur untuk mencari penghidupan yang layak, ikut terseret dalam kubangan stigma yang sama. Padahal jika kita menengok lembar sejarah dan realitas objektif hari ini, narasi tunggal tentang premanisme tersebut runtuh seketika oleh fakta-fakta sosiokultural yang sangat kontras. Kontribusi masyarakat perantauan dari kawasan timur Indonesia terhadap bangunan peradaban modern bangsa ini sangatlah masif, mendalam, dan tak terbantahkan. Di ranah intelektual, dunia akademis, birokrasi negara, hingga gelanggang hukum, ribuan anak muda dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi hidup, bekerja, dan berkarya dalam koridor hukum yang taat asas. Mereka adalah para ilmuwan, dokter, pendidik, birokrat, dan pemikir yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa tanpa pernah mencatatkan satupun catatan hitam di atas aspal jalanan. Di bidang seni, sastra, dan olahraga, deretan nama besar dari timur telah mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional, membuktikan bahwa identitas kultural mereka adalah sumber kreativitas dan kebanggaan, bukan instrumen teror. Bahkan di dalam dinamika perantauan itu sendiri, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor-sektor informal yang paling keras, mulai dari buruh pelabuhan, penjaga keamanan swasta yang jujur, hingga pekerja kasar yang memeras keringat demi mengirimkan rupiah ke kampung halaman. Mereka adalah kelas pekerja yang bernasib sama dengan jutaan rakyat tertindas lainnya di negeri ini, terhimpit oleh struktur ekonomi yang tidak adil, berjuang di tengah mahalnya biaya hidup, dan menjadi korban dari sistem pasar yang kejam. Oleh karena itu, memandang kekerasan jalanan semata-mata sebagai persoalan watak etnis atau sifat kedaerahan adalah sebuah kebodohan intelektual yang sangat mengenaskan.
Kekerasan di jalanan bukanlah produk dari garis keturunan, melainkan produk dari kemiskinan struktural, kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak, dan eksploitasi oleh para pemodal besar yang memanfaatkan keputusasaan ekonomi kaum muda. Ketika kita sibuk menghakimi manusia-manusia di atas aspal dan melabeli seluruh etnis sebagai sumber kekacauan, kita sedang mengalihkan pandangan dari dalang yang sebenarnya. Di balik riuh rendah premanisme jalanan ada sebuah pola historis yang lebih besar. Sebuah mesin pengalian isu yang telah diwariskan dari zaman ke zaman, digunakan oleh para penguasa untuk menyelamatkan diri dari keruntuhan struktural. Kemarahan publik yang disulut oleh aksi-aksi kekerasan di jalanan tidak pernah berdiri sendiri dalam ruang hampa sejarah politik di Indonesia. Ketika eskalasi premanisme, bentrokan kelompok, atau teror penagihan hutang mendadak mencuat secara serempak di berbagai sudut kota, kita sedang menyaksikan sebuah pola klasik dari apa yang disebut dalam ilmu politik sebagai rekayasa kepanikan dan political distraction, atau secara awam kita kenal dengan istilah pengalian isu. Penguasa dan jaringan oligarki tidak pernah kehabisan cara untuk mengalihkan pandangan rakyat dari keroposnya fondasi politik, sosial, dan ekonomi negara. Secara sosiologis dan historis, teknik pengalihan perhatian publik ini berakar jauh ke belakang, melewati transisi rezim demi rezim. Di era Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, ketika krisis ekonomi parah dan kelaparan melanda rakyat akibat inflasi ekstrim, negara mengalihkan perhatian massa dengan membakar nasionalisme ekstrim. Konfrontasi eksternal seperti Ganyang Malaysia dan perburuan terhadap musuh-musuh revolusi. Di era Orde Baru di bawah Soeharto selama 32 tahun, teknik ini disempurnakan menjadi teror psikologis tersistem dari operasi penembakan misterius atau Petrus di dekade 80-an yang menciptakan ketakutan massal secara senyap hingga isu komunisme dan laten PKI yang merupakan hantu abadi yang dipelihara oleh rezim Orde Baru sepanjang dekade berkuasa. Kala itu, setiap kali ada gerakan buruh, aksi mahasiswa, demonstrasi petani memprotes penggusuran tanah, atau kritik terhadap pemerintah, rezim Orde Baru langsung melemparkan isu bahwa gerakan tersebut disusupi oleh PKI atau komunisme gaya baru. Isu ini dipakai untuk mendelegitimasi kritik, menangkap aktivis tanpa proses peradilan yang jelas, dan menebarkan ketakutan massal bahwa negara sedang dalam ancaman subversi. Jangan lupakan kemunculan teror-teror misterius menjelang kejatuhan rezim di akhir 90-an seperti isu santet Banyuwangi dan fenomena teror ninja di berbagai daerah di Jawa Timur dan Madura. Di era reformasi kita tentu mengingat fenomena kolor ijo yang melegenda, dan di era SBY ketika pemerintahan saat itu mengeluarkan kebijakan non-populis seperti kenaikan harga BBM pasti akan diikuti meningkatnya intensitas gerakan FPI. Negara berulang kali menggunakan instrumen kekerasan horizontal untuk mendisiplinkan rakyat dan mengalihkan isu dari monopoli sumber daya ekonomi oleh lingkar kekuasaan. Hari ini, pola warisan tersebut menjelma menjadi bentuk yang lebih modern ketika kesenjangan melebar, harga-harga kebutuhan pokok melambung, dan skandal-skandal korupsi besar tingkat tinggi mengancam legitimasi kekuasaan. Panggung publik kembali disuguhi drama kekerasan jalanan. Layar asap dibentangkan lebar-lebar agar mata jutaan rakyat terkunci pada perkelahian di atas aspal. Untuk memahami betapa manipulatifnya pengalihan ini, kita harus menimbang perbandingan skala kerusakan antara apa yang dipertontonkan di jalanan dengan kejahatan yang sesungguhnya menghancurkan bangsa ini. Di satu sisi, kita melihat aksi brutal preman jalanan atau kelompok penagih hutang yang menimbulkan kerugian material di tingkat lokal dan memicu teror psikologis yang nyata bagi warga. Namun jika kita meletakkan angka-angka tersebut di atas timbangan keadilan sosial, dampak ekonomi dari preman jalanan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mega korupsi para penjahat berkerah putih. Secara teoritis, sosiolog Edwin Sutherland dalam studinya tentang kejahatan kerah putih membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi besar, pejabat negara, dan oligarki keuangan jauh lebih merusak tatanan sosial ketimbang kejahatan jalanan konvensional. Pencurian uang negara bernilai triliunan rupiah, perampasan tanah adat secara legal melalui regulasi yang dibeli, penggelapan pajak korporasi raksasa, hingga manipulasi kebijakan publik yang memiskinkan jutaan rakyat secara sistemik. Inilah kejahatan yang nyata meruntuhkan sendi-sendi bernegara.
Namun para penjahat kerah putih ini tidak pernah diteror oleh massa di jalan raya. Mereka tidak pernah diarak dengan tangan diborgol di depan kamera televisi dengan pengawalan militeristik yang dramatis. Mereka duduk di kursi empuk di ruangan ber-AC, mengenakan setelan jas mewah, dilindungi oleh undang-undang yang mereka rancang sendiri, sementara aparat penegak hukum sibuk mengamankan aset-aset mereka. Disinilah letak ironi terbesar dari sistem kapitalisme predatoris kita. Preman jalanan dipelihara, dibesar-besarkan dan dieksploitasi oleh media sebagai kambing hitam permanen untuk menyerap seluruh kebencian publik. Sementara itu para perampok berdasi yang menghisap darah rakyat aman di balik meja kekuasaan mereka dan melenggang bebas tanpa tersentuh. Pada akhirnya, alur panjang dari hulu ke hilir tentang fenomena ini mulai dari riuh rendah kekerasan di atas aspal jalanan, gelombang migrasi historis yang melahirkan kantong-kantong pengamanan informal, eksploitasi psikologis melalui teror visual, jalinan simbiotik antara ormas dan backingan aparat, pelurusan stigma atas nama objektivitas, hingga rekam jejak panjang politik distraksi yang menutupi kejahatan kerah putih di balik meja kekuasaan telah menjawab dengan tegas kepada siapa telunjuk kita seharusnya kita acungkan. Ada baiknya kita melepaskan diri dari segala bentuk emosi sesaat, generalisasi yang dangkal dan kepanikan moral yang memang sengaja diproduksi untuk mengaburkan pandangan kita. Kita harus menarik satu kesimpulan yang paling fundamental dan telak. Musuh sejati masyarakat bukanlah preman-preman jalanan yang berteriak di trotoar, bukan pula kelompok perantau arogan yang terperangkap dalam ekosistem ekonomi bayangan, dan bukan pula sesama kelas pekerja yang diadu domba di atas panggung identitas. Mereka pada tingkat yang paling tragis hanyalah komponen-komponen aus di dalam mesin raksasa yang digerakkan oleh sistem kapitalisme predatoris. Sistem inilah yang menuhankan akumulasi laba di atas penderitaan manusia, yang melegalkan perampasan sumber daya oleh segelintir oligarki yang tamak dan rakus, dan yang membiarkan jutaan rakyat hidup dalam ketidakpastian struktural, yang menjadi akar dari segala bentuk ketimpangan dan kekerasan sosial di negeri ini. Ketika negara gagal menjamin kesejahteraan, ketika hukum disetarakan dengan harga yang bisa dibeli, dan ketika ruang publik direduksi menjadi arena bertahan hidup yang kanibalistis, maka kekerasan horizontal bukanlah sebuah anomali, ia adalah sebuah keniscayaan. Premanisme jalanan dipelihara bukan untuk diberantas, melainkan untuk dirawat sebagai instrumen pengalihan. Sebuah layar asap permanen agar mata kita tetap sibuk menatap ke bawah, sementara para perampok berdasi merampok dengan senyum masa depan anak cucu kita. Selama kita masih terjebak dalam kemarahan sektoral, selama kita masih mudah dipecah belah oleh narasi stigma, dan selama kita gagal melihat struktur kekuasaan yang sesungguhnya berada di balik layar, maka siklus ini akan terus berulang. Layar asap akan terus dibentangkan, ketakutan akan terus diproduksi, dan rakyat akan terus dikorbankan. Kesadaran adalah langkah pertama perlawanan, dan hari ini kita telah meruntuhkan satu layar asap tersebut. Sisanya adalah bagaimana kita memilih untuk melihat dunia di luar batas-batas yang telah mereka rekayasa.